Perkenalkan, nama saya Agus Herianto. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khusus untuk aspek pengajaran. Nanti akan ditampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran ataupun pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-11 menggunakan media daring via Zoom Meeting untuk mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kita kembali lagi di perkuliahan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian informatika. Malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 ya. Untuk sesinya 12 ya, karena digabungkan juga dengan sesi dari UTS dan nanti UAS ya, makanya sesinya itu melebihi gitu. Jadi ada 16 sesi perkuliahan kita, ada 14 pertemuan. Nah, malam hari ini sebenarnya kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 perkuliahan. Nah, untuk sesinya memang ada 12 ya. Seperti biasa untuk perkuliahan kita, sebelum nanti akan saya sampaikan materi, nanti akan saya absen dulu ya, seperti itu. Dan mohon nanti teman-teman yang belum on cam ya, juga nanti untuk saya absen seperti biasa, on mic juga ya. Kalau misalkan ada yang terkendala terkait perangkatnya, nah teman-teman bisa di chat di kolom chat ataupun kolom komentar di Zoom pada malam hari ini, seperti itu. Oke, saya awali untuk absen terlebih dahulu. Rafli Trilaksana. Rafli Trilaksana. Nggak ada ya. Oke. Kamaludin Firmansyah. Kamaludin hadir, Pak. Oke. Rianti Meilani. Rianti tidak hadir. Kemudian Stamrotu Laila. Amroto hadir, Pak. Rian Kurniawan. Hadir, Pak. Sorry Rian, kurang terdengar suaranya. Rian hadir, Pak. Oke. Siti Kolbia. Siti Kolbia hadir, Pak. Kemudian Dani Nurdiana. Dani Nurdiana hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham Ramdan. Ilham hadir, Pak. Oke. Hayun Lestiawati. Hayun tidak ada. Oke. Torik Ihsan Nuryansyah. Torik hadir, Pak. Oke. Wasila Fitriana. Wasila hadir, Pak. Kemudian Dadi. Dadi hadir, Pak. Oke. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Ya. Oke, tes sudah ada suara saya teman-teman. Ada, Pak. Oke, sorry ya internetnya tadi mati. Kita lanjutkan kembali, ini udah merekam lagi belum ya? Oke, kita lanjutkan. Absennya saya share screen dulu. Selanjutnya Rizky Ramadan ada? Rizky Ramadan hadir, Pak. Oke. Rizky Maulana. Rizky Maulana hadir, Pak. Fadli Reynaldi.
Fadli Reynaldi? Nggak ada. Oke. Indah Cahyani? Nggak ada juga. Ade Samrotul Aini? Oh, ada yang belum diadmit ya. Ade Samrotul Aini nggak ada. Kemudian Ade Ridwan? Ade Ridwan ada? Hadir Pak. Hadir Ridwan hadir. Oke. Ada yang belum ke absen teman-teman? Ada yang baru join belum ke absen? Boleh silahkan disebutkan namanya. Maaf Pak, itu ada di chat katanya hadir. Sampai ini oke. Ada lagi Saya yang absen kan? Silahkan. Siapa? Trilaksana Pak, baru masuk soalnya. Trilaksan Rafli ya. Oke. Iya. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti ada 1, 2, 3, ada 4 orang yang belum join ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan di pertengahan seperti biasa nanti di chat ya. Atau juga nanti di akhir pertemuan ini nanti disebutkan kembali ataupun raise hand yang belum terabsen ya. Karena nanti takutnya terlewat. Oke teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan ke-11 ini seperti disampaikan. Nah, materi malam hari ini ya yaitu tentang metode kualitatif. Nah, materi malam ini sudah saya upload juga di adlinknya ya. Pertemuan 11 ini nanti teman-teman bisa cek ya, bisa sambil baca juga kalau misalkan yang menggunakan perangkat komputer dan lainnya. Ada yang baru join. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian. Oke, di pertemuan malam hari ini ya, seperti saya bilang ya, kita akan membahas terkait metode kualitatif. Nah, dalam pertemuan perkuliahan malam hari ini juga, yaitu saya akan sampaikan terkait capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya nanti yang akan diharapkan dari perkuliahan malam hari ini. Pertama, ya teman-teman nanti sebagai mahasiswa, saya berharap mampu memahami apa itu penelitian kualitatif dan juga dapat merumuskan masalah penelitian kualitatif, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sebagai mahasiswa juga bisa memahami apa itu metode penelitian, ya, instrumen dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian kualitatif. Ya, nah sebelumnya sebenarnya terkait ya ke materi-materi kita sebelumnya. Ya, perumusan masalah itu sudah kita bahas di sebelum UTS. Ya, kemudian metode penelitian, instrumen dan juga teknik. Nah, sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ya, nah nanti kita akan kaitkan ya beberapa teori-teori tadi dengan dengan pertemuan malam ini atau misalkan materi malam hari ini yaitu metode kualitatif. Nah, secara umum ya bahwa metode penelitian itu sebenarnya ada dua ya, ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif ya. Nah, metode kualitatif ini ya, ini merupakan metode penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik ataupun komputer ya. Ini kenapa? Nah, kemudian metode penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, yang dimaksud subjek penelitian ini apa? Yaitu perilaku, persepsi, ataupun motivasi, dan juga tindakan dari tempat penelitian ataupun yang nanti akan kita teliti. Secara holistik, artinya apa? Secara holistik itu artinya secara menyeluruh. Ya, makanya metode kualitatif seperti sering saya singgung itu penelitian yang memang mendalam ya. Nah, dengan deskripsi kata-kata dan juga bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Nah, di sini disampaikan dengan deskripsi kata-kata dan bahasa. Nah, metode kualitatif tadi yang saya singgung di awal bahwa metode kualitatif itu nanti akan berhubungan dengan deskriptif ya. Penjelasannya itu sebagian besar ataupun semuanya itu adalah deskriptif ya. Tidak ada perhitungan. Nah, dalam metode kualitatif ini. Kemudian juga nanti akan sangat tidak ada yang namanya model-model statistik ya. Statistik itu berarti berhubungan dengan angka-angka ya. Nah, umumnya metode kualitatif ini ya nanti tadi yaitu tidak menggunakan model matematik, statistik dan komputer, kemudian tidak berorientasi dalam eksplorasi dan wakam logika induktif. Nah, udah saya bahas ya di pertemuan kedua kalau tidak salah itu ya kita membahas tentang ada dua metode untuk pendekatan, ada pendekatan deduktif dan ada pendekatan induktif. Nah, untuk metode kualitatif ini menggunakan logika induktif ya. Kemudian proses penelitian itu nanti dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Artinya nanti asumsi dan aturan berpikir itu ya nanti selanjutnya akan diterapkan secara bertahap atau secara sistematis dalam pengumpulan datanya ya. Kemudian nanti akan menjelaskan dan juga akan berargumen tuh di sana ya. Nah, metode kualitatif juga nanti informasinya akan kita kumpulkan ya, diolah, tetapi tetap harus objektif berdasarkan data dari penelitiannya. Ya, tidak pengaruhi oleh peneliti itu sendiri. Makanya nanti penelitian ini akan banyak juga berhubungan dengan subjek penelitiannya, orang-orangnya di mana ya, ataupun stakeholder kita bisa bilang ya, stakeholder dalam penelitian itu sendiri. Nah, penelitian kualitatif ini nanti banyak diterapkan dalam penelitian yang berhubungan dengan historis dan juga deskriptif, artinya penjelasan tuh ya. Seperti itu. Kemudian si metode kualitatif ini juga ya, ini berlandaskan pada filsafat positivism ya. Artinya apa? Artinya berhubungan dengan nanti pandangan peneliti ya, melihat nanti kondisi alamiah yang terjadi. Ya, ini mungkin akan sedikit berbeda dengan eksperimen ya. Kalau eksperimen ya kita akan mencoba sesuatu. Tapi kalau misalkan metode kualitatif, nah kita melihat memotret kondisi di lapangan ya. Metode kualitatif ini ya. Nah, maka yang akan menjadi kunci utama dari metode kualitatif ini adalah nanti objek ataupun subjek dalam penelitian itu sendiri ya. Itu akan tergantung di sana. Seperti itu. Kemudian kita dapat simpulkan nih bahwa penelitian kualitatif ini berakar dari latar alamiah ya sebagai keutuhannya. Kemudian mengandalkan tadi pertama itu mengandalkan manusia atau person ya sebagai alat penelitiannya. Nah, karena nanti penelitiannya ini akan berhubungan dengan manusia ya atau berhubungan dengan stakeholder di sana ya. Kemudian juga nanti berhubungan dengan orang-orang yang ada di tempat penelitian tersebut ya. Kemudian mengadakan analisis data secara induktif, tadi ya kita berhubungan induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha untuk menemukan teori-teori dasar. Ya, jadi kita berawal dari teori-teori dasarnya. Ya, bersifat deskriptif, artinya menjelaskan, ya, kemudian mementingkan proses daripada hasil. Nah, ini akan dilalui tahapan-tahapan. Nah, mungkin untuk penelitian kualitatif ini akan sedikit lama. Nah, tapi lamanya itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita akan melihat prosesnya seperti apa. Ya, makanya kalau misalkan penelitian kualitatif itu, kalau misalnya berhubungan dengan sosial, dia akan melihat fenomena yang terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Kemudian rancangan penelitiannya mungkin bersifat sementara. Kenapa? Karena nanti di lain waktu itu bisa jadi fenomenanya berbeda, fenomenanya berubah. Nah, maka nanti akan kita buat lingkupnya kalau penelitian deskriptif. Ini lingkupnya itu menggunakan waktu, ya selain tempat. Kemudian juga hasil penelitiannya disepakati oleh siapa? Yaitu sebagai disepakati oleh peneliti ya. Dalam ini nanti mahasiswa teman-temannya akan melakukan penelitian dan juga nanti subjek dari penelitiannya ya, stakeholder di tempat penelitian. Seperti itu. Kemudian perumusan masalah penelitian kualitatif ya. Nah, pada dasarnya inti dari penelitian kualitatif ini terletak pada penelusuran dan juga penyusunan teori baru. Nah, terlebih dari sekedar menguji ataupun mengkonfirmasi ya, memverifikasi teori yang sedang berlaku. Nah, kalau misalkan kita sudah
seperti yang saya pernah singgung di bab sebelumnya ya, bahwa penetapan perumusan masalah ini ya ini merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kenapa? Karena kalau misalkan tanpa adanya perumusan masalah ya yang jelas, maka nanti arah penelitian itu nggak akan jelas kemana nih, mau kemana. Makanya di pertemuan sebelum UTS ya saya sering sampaikan bahwa pentingnya kita merumuskan sebuah masalah karena akan mengatur. Nah, termasuk juga nanti dalam menggunakan ataupun kita akan menerapkan metode penelitian ini ya itu bergantung sekali dalam perumusan masalah ya. Jadi perumusan masalah eh, yang dimaksud di penelitian kualitatif ini ya ini merupakan untuk upaya penemuan dan penyusunan teori substantif, itu teori yang bersumber dari data. Nah, umumnya ya masih banyak orang juga yang belum sebenarnya memahami seperti apa sih perumusan masalah, terutama nanti dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini nanti bertumpu kemana? Yaitu kepada fokus penelitian kualitatif itu sendiri. Oke, sorry, ada yang baru join. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada 9 prinsip pokok dalam perumusan masalah. Pertama, ya, prinsipnya itu berkaitan dengan teori dasar. Tadi ya, penelitian kualitatif ini berhubungan dengan dasar teori-teori dasar-dasar. Ya. Kemudian, prinsipnya berkaitan dengan maksud dari perumusan masalah. Nah, gitu, kita harus lihat perumusan masalahnya kita menuju kemana. Lihat di bab 1 di rumusan masalah. Kemudian juga prinsipnya berhubungan dengan faktor-faktor yang nanti mempengaruhi, ya, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Nah, tadi ya studi wahana, studinya ternyata ataupun penelitiannya itu kita batasi bukan hanya tempat, tapi juga dari sisi waktu untuk metode kualitatif ini, karena nanti akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian prinsip yang berkaitan dengan bentuk cara perumusan masalah, gimana cara membuat perumusan masalahnya, posisi perumusan masalahnya, ya, kemudian juga hasil penelaan kepustakaan. Nah, berarti kalau kepustakaan ini kita kaitkan ke bab 2, ya, berhubungan dengan sitasi dan juga berhubungan dengan teori-teori yang nanti akan kita cantumkan dalam penelitian kita. Kemudian yang terakhir itu prinsip berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kenapa? Karena penelitian kualitatif ini nanti deskriptif tuh penjelasannya banyak diuraikan. Makanya nanti kalau misalkan bikin kesimpulan dari penelitian kualitatif ini pasti nanti akan lebih banyak dibanding kuantitatif. Karena kalau kuantitatif kita tinggal ngambil aja tuh, ya, ngambil dari hasil perhitungannya berapa. Nah, kalau kualitatif itu sepertinya tidak seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita harus menjelaskan, ya, karena kan hasil penelitian kualitatif ini kalau misalkan kita wawancara ataupun observasi ataupun survei itu kan hasil jawaban dari responden ataupun narasumbernya itu kan diuraikan banyak. Nah, kita akan menyimpulkan sendiri tuh, ya, tidak menggunakan angka-angka, ya, menggunakan deskripsi penjelasan. Makanya nanti penggunaan bahasa juga sangat berperan di dalam penelitian kualitatif ini. Oke, kemudian ada yang berhubungan dengan data kualitatif, ya. Data kualitatif, nah ini merupakan data-data yang diambil dan digunakan dalam penelitian kualitatif ini syaratnya itu, syarat data yang baik itu pertama, ya, datanya itu harus akurat, ya. Kemudian datanya harus relevan dan juga datanya harus up to date. Makanya tadi saya bilang ya, waktu ini sangat berhubungan, ya. Nah, metode kualitatif ini, ya, sumber datanya ini bisa berupa tindakan dan juga perkataan manusia, berarti nanti dari subjek penelitiannya. Kemudian juga bisa kita ambil dari bahan pustaka, ya, kita bisa ngambil dari, kalau misalkan tempat penelitian kita kantor atau lembaga, kita bisa ngambil dokumen-dokumennya, arsip-arsip yang ada di sana seperti apa, ya, bisa laporan tahunan, laporan bulanan, ya, dalam kegiatan apa namanya, kegiatan di lembaga ataupun institusinya gitu kan, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pun teknik yang digunakannya nanti macam-macam, ya, macam-macam. Kemudian sumber utamanya tadi sudah saya sampaikan, sumber kualitatif ini adalah kata dan tindakan, ya. Prinsipnya itu tekniknya menggunakan fenomena sosial, ya. Berarti melakukan observasi, ya. Nah, karena apa? Karena cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, ya, itu ada 3, ada wawancara, ya, ada observasi, dan juga ada etnografi, ya. Wawancara itu apa? Wawancara udah jelas, ya. Bahkan di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, ya.
mengajukan pertanyaan ya kepada narasumbernya ya. Nah, ini narasumbernya bisa satu ataupun banyak. Nah, kemarin juga ada beberapa jenis wawancara kan yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua observasi. Nah, observasi ini melakukan suatu penelitian ya dengan memahami fenomena yang terjadi ya. Nah, berdasarkan apa? Bisa berdasarkan gagasan ataupun pengetahuan yang telah kita ketahui sebelumnya dari tempat ataupun objek penelitiannya. Ya, jadi kita bisa tahu dulu ya, kita bisa capture dulu lah ya. Kita capture seperti apa tempat penelitiannya itu observasi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah ada etnografi. Nah, kalau etnografi ya itu pendekatan yang fokuskan pada budaya di sekelompok orang, berarti di sekelompok tempat penelitian itu tuh ya, karena nanti dalam penelitian itu ya itu pasti akan dibatasi oleh etnis atau misalkan dari segi geografis, atau mungkin sekarang itu kita bisa lingkupkan lebih kecil gitu kan ya, bisa menjadi organisasi, kelompok, masyarakat ya kayak gitu. Jadi punya apa namanya, punya karakteristik yang berbeda tuh ya, setiap kelompok, setiap etnis ya. Orang Sunda misalkan ternyata oh seperti ini nih ya kebiasaannya, orang Jawa seperti ini, atau misalkan ternyata misalnya di Bandung misalkan orang Cimahi misalkan itu kan orang Sunda ya, ternyata beda nih. Kemudian di kelurahan Gado Bangkong misalkan oh ternyata beda juga ya, itu karakteristiknya berdasarkan wilayah atau berdasarkan organisasi ya. Misalkan di dalam pesantren ya ternyata lingkungannya seperti ini ya, atau misalkan kalau misalkan di lingkungan tempat objek penelitiannya itu adalah pasar, oh, ternyata berbeda juga. Nah, itu berdasarkan lingkungan ya. Berarti etnografi itu kita bisa melihat sekelompok manusia atau sekelompok orang yang berdasarkan lingkungannya yang mempengaruhi. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Nah, ini merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan cara mencari hubungan ya ataupun pola dari sumber data yang telah ada untuk menjawab hipotesis serta menyajikan secara deskriptif ya. Nah, inti dari analisis data kualitatif ini kita bisa mendeskripsikan fenomena yang terjadi ya. Kita capture, kita bisa lihat fenomena yang terjadi, kemudian mengklarifikasikannya, melihat bagaimana keterkaitan antara konsep tersebut antar satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini perbandingan pada kualitatif dan juga kuantitatif. Ini menurut Profesor Sugiono ya tahun 2007. Perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. Kemudian yang kedua perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga perbedaan dalam karakteristik penelitian. Ya, ada 3. Ini perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir ya, metode kualitatif dan kuantitatif ini ternyata memang punya perbedaan tadi kan ya, tapi bisa kita gabungkan asalkan ada syaratnya ya. Pertama, dapat digunakan bersamaan untuk meneliti objek yang sama tetapi dengan tujuan mungkin yang berbeda ya. Yang kedua, bisa digunakan secara gantian ya, menggunakan kualitatif kuantitatif gitu kan ya. Kemudian metode penelitian ini tidak dapat digabungkan ya, karena memang mungkin paradigmanya berbeda ya. Dalam kasus tertentu yang nggak bisa digabungkan gitu kan ya, karena memang paradigmanya sudah berbeda. Kemudian data digunakan secara bersamaan. Kemudian bila kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas oleh penelitinya ya, yang menjadi objek penelitian tersebut. Oke, itu materi pertemuan malam hari ini. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, mungkin dari teman-teman ada yang akan bertanya, boleh silahkan, saya bisa raise hand yang akan bertanya. 1 atau 2 orang silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk penelitian kualitatif ini kita lebih memaksimalkan ke observasi atau penelitiannya ya, Pak? Oke. Begitu berarti mempengaruhi
waktu pengerjaan juga. Ya, oke betul. Jadi penelitian kualitatif ini nanti kita memang akan melihat fenomena yang terjadi di tempat ataupun objek penelitian. Ya, sehingga nanti tadi benar ya, yang Dani ya tadi yang bertanya ya. Nah, Dani sampaikan bahwa nanti akan mempengaruhi kemana? Mempengaruhi ke waktu tadi ya. Mungkin dari apa namanya? Dari waktu dari tempat penelitian mungkin skopnya kecil ya. Tapi karena kita mendalam ya, dan kita bisa jadi tuh bolak-balik tuh ke tempat penelitiannya untuk mengkonfirmasi data, mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah kita simpulkan ya. Karena tadi kan ya, dalam penelitian kualitatif ini perlu adanya kesepakatan antara yang diteliti dengan antara peneliti dengan objek yang diteliti ya, subjek yang diteliti di sana ya, sesuai ataupun tidak. Nah, untuk itu mungkin nanti akan berhubungan dengan waktu ya, waktunya mungkin akan sedikit memakan waktu lama ya, karena bisa jadi teman-teman bisa mengungkapkan 3 metode tadi itu ya, pengambilan datanya, wawancara, observasi, sama etnografi gitu kan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan penelitian kualitatif ya, teman-teman bisa menggunakan kuesioner aja, survei ya, bisa tinggal ngambil datanya, dihitung ya, dikuantifikasi, selesai. Tapi kalau misalkan kualitatif ya, teman-teman tidak akan menghitung data dari respondennya, tapi teman-teman meneliti kembali hasil jawaban dari narasumbernya ataupun respondennya. Nah, itu yang akan dalam tanda kutip ya memerlukan waktu yang sedikit banyak dibanding dengan yang kuantitatif ya. Seperti itu. Memang dalam sisi waktu, metode kualitatif ini penelitiannya akan memakan waktu yang lebih banyak dibanding yang kuantitatif. Seperti itu. Ada lagi yang akan bertanya? Cukup teman-teman? Oke, sebelum saya akhiri, ada yang belum diabsen nggak? Biar saya absenkan dulu, bisa raise hand ataupun open mic. Yang belum diabsen, akan saya absenkan dulu. Ada yang belum diabsen? Sudah? Sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah semua yang diabsen, perkuliahan kita sekian ya untuk malam hari ini ya. Terima kasih yang telah hadir di perkuliahan malam hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian ada yang kurang ya. Dalam hal kita diskusi kembali ya, nanti teman-teman mohon untuk ditelaah kembali materi yang telah disampaikan. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang memang perlu diskusikan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya izin ya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah metodologi penelitian di program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Semoga menjadi gambaran kinerja yang dilakukan di Universitas Teknologi Bandung. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen 2024, kemudian kepada pimpinan di Universitas Teknologi Bandung di program studi Teknik Informatika, rekan-rekan sejawat, dosen, dan juga rekan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih.